Assalamualaikum, selamat datang kembali di Ngobrol bareng Bu Evi. Hai gengs, ini adalah lanjutan dari video yang kemarin sudah Bu Evi post ke YouTube terlebih dahulu. Nah, ini tuh part 2-nya, silahkan disimak ya. Lanjut ke kaidah kebahasaan yang ketiga ya gengs, yaitu kalimat definisi dan deskripsi. Untuk kalimat definisi itu merupakan kalimat yang memberikan penjelasan umum tentang suatu benda, hal, aktivitas ataupun yang lainnya. Nah, untuk kalimat definisi itu ini untuk mempermudah pembaca dalam merujuk pada sebuah istilah ilmiah tertentu. Jadi untuk mempermudah aja sih. Nah, contohnya aja seperti ini. Mamalia adalah hewan yang menyusui. Nah, itu merupakan salah satu dari kalimat definisi. Maaf ya, belibet banget ini, susah kalau ngomong ya. Nah, kalau kamu yang masih kesulitan kalimat definisi itu apa? Intinya kalau definisi itu mengartikan atau menjelaskan sesuatu. Oke, contoh yang lain misalkan saja kucing adalah hewan mamalia berkaki 4. Seperti itu. Jadi menjelaskan si kucing. Nah, untuk pendefinisian tuh juga banyak banget ya kata-kata yang merujuk pada pendefinisian. Misalkan saja tadi sudah ada kata adalah, kemudian bisa juga merupakan, ialah, yakni, yaitu. Oke. Berikutnya ada kalimat deskripsi. Nah, untuk deskripsi itu dia kalimat yang menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri khusus dari suatu benda. Intinya tuh menggambarkan apa yang kita lihat gitu. Nah, biasanya tuh yang kita lihat, yang kita tahu sifat-sifat dari suatu hal atau apapun yang kita lihat tuh berdasarkan penangkapan panca indera kita. Misalkan saja bisa berupa ukuran, kemudian warna, kemudian rasa dan sebagainya. Intinya menggambarkan ya. Contoh misalkan saja buaya memiliki kulit yang kasar dan gigi yang sangat tajam. Nah, di situ kan menggambarkan bahwa buaya itu punya kulit yang kasar. Secara tidak langsung ketika kita membaca kalimat itu, kita itu bisa membayangkan, oh iya, buaya itu punya, pokoknya kalau yang namanya buaya itu punya kulit yang kasar, terus dia juga giginya tajam. Terus misalkan lagi buaya itu hidup di air, terus dia tuh bisa renang, bisa juga berjalan di pasir atau daratan. Terus buaya juga punya 4 kaki dan sebagainya gitu ya. Nah, contoh yang lain misalkan saja ikan paus itu memiliki tubuh yang sangat besar. Dia hewan yang tinggal di lautan dalam dan suka makan ikan-ikan kecil. Misalkan saja seperti itu. Terus contoh yang lain misalkan benda yang mati ya, misalkan aja spidol. Nah, spidol itu merupakan salah satu alat tulis. Dia memiliki tinta berwarna hitam, ada juga yang berwarna merah dan juga biru. Bentuknya silinder tapi kecil. Untuk tutupnya itu berwarna hitam, tapi untuk bodinya dia berwarna putih. Misalkan saja seperti itu. Oke, lanjut ke kaidah kebahasaan yang terakhir, yaitu kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Nah, kalimat simpleks itu bisa juga atau biasa juga disebut sebagai kalimat tunggal. Artinya apa? Nah, pada kalimat ini itu hanya punya satu predikat
atau satu kata kerja. Contohnya Doni bermain bola. Nah, dalam satu kalimat itu kata kerjanya adalah kata bermain dan jumlahnya hanya satu. Maka disebut sebagai kalimat simplex. Intinya kalau kalimat simplex itu dia punya satu kata kerja aja. Paham ya? Oke, berikutnya ada kalimat kompleks. Nah, kalau kalimat kompleks itu juga disebut sebagai kalimat majemuk. Nah, pada kalimat ini itu dia memiliki dua predikat atau dua kata kerja. Dan ciri-ciri yang lebih penting lagi tuh biasanya untuk kalimat kompleks dia punya konjungsi atau berkonjungsi. Tahu kan konjungsi itu apa? Konjungsi itu merupakan kata penghubung. Oke. Nah, kita kasih contoh ya, Baby kasih contoh. Misalkan saja Doni bermain bola dan Iwan bermain bulu tangkis. Dalam satu kalimat itu kita lihat ada berapa kata kerja? Ada dua, yaitu bermain dan sama aja sih bermain dan bermain, tapi letaknya berbeda ya. Di situ juga ada konjungsi. Konjungsinya mana? Ada kata dan. Nah, maka itu bisa disebut sebagai kalimat kompleks. Jadi intinya kalau kalimat kompleks itu berkonjungsi, tapi kalau kalimat simpleks itu tidak ada konjungsi. Paham ya sampai sini? Nah, bonus nih buat kalian, meskipun nggak ditambahin di dalam slide, tapi didengarin baik-baik ya. Untuk kalimat kompleks atau kalimat majemuk itu punya dua jenis, yaitu ada kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Nah, bedanya apa? Kalau setara itu menggunakan konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif itu contohnya misalkan aja dan gitu ya. Itu pasti kalau misalkan ada kata dan pada suatu kalimat dan punya dia ada dua kata kerja atau lebih, itu disebut sebagai kalimat majemuk setara. Pokoknya ciri-cirinya ada konjungsi koordinatif di situ. Nah, berbeda dengan yang setara, yang satunya bertingkat, itu berarti dia sama ya, memiliki dua kata kerja atau lebih, kemudian konjungsi yang digunakan selain konjungsi koordinatif ya. Nah, contohnya misalkan saja, saya akan pergi sekolah jika sudah sembuh. Nah, di situ ada kata jika. Kita ketahui bahwa jika itu bukan merupakan salah satu dari konjungsi koordinatif. Oke. Itu tadi pembahasan seputar laporan hasil observasi. Gimana buat para gengs di luar sana? Bu Evi harap kalian sudah paham ya. Nah, seperti biasa sebelum Bu Evi akhiri video kali ini, buat kalian yang mau request tentang materi bahasa Indonesia lainnya, bisa banget dengan cara komen pada kolom komentar atau DM via Instagram yang sudah Bu Evi cantumkan pada description. Bu Evi pamit undur diri, nantikan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.